Halo guys, ketemu lagi bersama saya Piska Tipani di channel yang penuh dengan misteri. Channel yang penuh dengan tanda tanya karena subscribe-nya tidak naik-naik, view-nya tidak naik-naik, like-nya tidak naik-naik. Maka dari itu subscribe dulu guys. Oke, konten kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis dari seseorang. Jadi, menceritakan tentang pengalamannya ketika dia mendaki gunung. Ada 2 gunung, dan gunung ini bukan sembarangan gunung yang ada di manusia. Oke guys? Jadi gunung ini adalah gunung yang benar-benar gunung. Jadi gunung yang penuh dengan misteri. Oke, lanjut aja. Yang pertama adalah dari Gunung Merbabu. Ada satu cerita dari pendaki. Bagi para pendaki gunung pasti sudah tidak asing dengan Gunung Merbabu. Gunung Merbabu merupakan tujuan bagi para pendaki gunung. Tidak terkecuali Tony. Seorang mahasiswa dan pecinta alam ini sudah lama ia merencanakan untuk mendaki Gunung Merbabu. Dan akhirnya dapat tercapai saat Jambore tahun 2006. Jadi ini pendakian gunung ini di tahun 2006 guys. Tony tidak sendiri, ia mengikuti Jambore bersama 5 temannya. Pendakian direncanakan berlangsung selama 3 hari. Pagi-pagi sekali Tony dan ratusan peserta Jambore berkumpul di pos 1 Gunung Merbabu. Mereka sangat senang memulai pendakian hari itu. Tony dan peserta lain selangkah demi selangkah menapaki hutan Gunung Merbabu. Tetapi hari sudah mau malam ketika Tony sampai di pos 7. Akhirnya Tony dan peserta lain memutuskan untuk bermalam di sana. Seperti biasa, setelah makan malam, mereka berkumpul di depan api unggun. Mereka bercengkrama satu sama lain. Suasana begitu hangat. Sampai ketika ada seorang peserta yang bercerita bahwa penduduk di kaki Gunung Merbabu percaya bahwa di malam hari terdapat pasar gaib, di mana semua makhluk halus penunggu Gunung Merbabu berkumpul. Seketika, suasana menjadi dingin menusuk. Semua peserta terdiam mendengar cerita itu. Tetapi tidak lama kemudian, ketua tim memerintahkan para peserta untuk pergi tidur. Mereka pun masuk di tenda masing-masing. Keesokan paginya setelah sarapan, Tony dan peserta lain melanjutkan pendakian. Mereka kembali menyusuri hutan yang lebat dan sepi. Seakan-akan hutan itu menyimpan suatu misteri di dalamnya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Hari sudah mulai gelap. Peserta sudah sampai di pos 14. Bisanya 14. Berapa apa sih? Gak tahu. Sedikit lagi mereka akan sampai di puncak Gunung Merbabu. Mereka mendirikan tenda untuk bermalam. Ternyata di acara api unggun tidak ada yang menyinggung tentang pasar gaib lagi. Mereka hanya bersenda gurau dan bernyanyi. Setelah itu mereka masuk ke tenda masing-masing. Begitu juga Tony. Namun tengah malam, Tony merasa perutnya mulas sekali. Ia pun pergi menuju MCK buatan untuk buang air besar. Setelah selesai, ia berjalan kembali ke tendanya. Tetapi di tengah perjalanannya, Tony mendengar suara aneh dari balik rumpun pepohonan. Suara itu seperti suara keramaian. Ia bisa mendengar suara seseorang sedang berbicara kepada orang lain. Tony merasa penasaran. Dengan senter di tangannya, Tony pun menyusuri hutan mencari sumber suara. Di bawah cahaya bulan, Tony menyusuri hutan itu. Akhirnya Tony sampai di sebuah pohon yang berdaun besar. Berarti pohonnya gede, daunnya gede, apa pohonnya kecil, daunnya gede. Gitulah pokoknya. Suara keramaian pun semakin jelas terdengar. Ketika Tony melihat ke balik dedaunan, alangkah kagetnya Tony ketika ia melihat ada sebuah perkampungan di tengah hutan. Di bagian depannya seperti pasar. Semua orang bertransaksi, tetapi Tony tidak dapat melihat dengan jelas. Terlalu banyak orang yang berlalu lalang. Ia pun memutuskan untuk keluar dari semak-semak
dan masuk ke dalam keramaian itu. Ia berjalan meninggalkan semak dan menuju pasar itu. Ia melihat orang-orang yang lalu lalang, rata-rata wajahnya tidak berekspresi. Bahkan ketika mereka sedang berbicara satu sama lain, wajah mereka sama sekali kaku. Tony berjalan di antara mereka, tetapi anehnya, orang-orang seakan tidak menyadari kedatangan Tony. Mereka lalu lalang dan seperti menawarkan dagangannya. Tony penasaran, ingin melihat apa yang mereka perjualbelikan. Tony pun menyusup di antara keramaian untuk melihatnya. Tetapi mata Tony terbelalak ketika melihatnya. Mereka menjual potongan tubuh manusia. Ada tangan, kaki, tubuh bagian perut, dan kepala. Semua itu digantung secara biadab. Seketika itu juga Tony berteriak dan menutup matanya. Tetapi ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya dikelilingi oleh makhluk besar berbulu dan bertanduk. Merinding, guys. Aslinya merinding. Wajah mereka amat menyeramkan, dengan taring juga gigi-gigi yang tajam. Tangan mereka yang besar berusaha mencekik leher Tony. Seketika itu Tony lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu hanyalah berlari dan berlari. Sampai akhirnya Tony menabrak seseorang yang tidak lain adalah ketua tim Jambore yang sedang mencarinya. Ternyata peserta Jambore mencari-cari Tony. Seketika itu Tony dibawa menuju tenda. Tony tidak berbicara apa-apa. Ia hanya terdiam dan gemetaran. Tony pun dibawa turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Ia dibawa ke rumah salah seorang tokoh masyarakat di kaki Gunung Merbabu. Sang tokoh pun mengatakan bahwa jiwa Tony ditawan oleh penunggu Gunung Merbabu Go Right Here, karena Tony telah memasuki pasar goib. Selama 2 hari Tony tidak makan dan minum. Dia hanya terdiam setelah dilakukan sebuah ritual doa bersama. Tony akhirnya mulai tersadar. Ternyata si Tony teh bukan perasaan sebentar, tapi ternyata udah 2 hari. Padahal cuma masuk aja. Padahal cuma baru masuk. Lanjut. Ketika dirasa sudah cukup kuat, Tony akhirnya dipulangkan. Tony mengalami shock yang cukup hebat, tetapi ia akhirnya bisa sembuh. Konon pasar goib di Gunung Merbabu masih ada hingga saat ini, dan itu bukan mitos belaka. Oke guys, itu jadi pengalaman dari cerita orang yang sudah mendaki di Gunung Merbabu. Semoga kalian bisa menyimak ceritanya dari awal sampai akhir, dan kalian bisa mengambil sisi positif yang ada di Gunung Merbabu itu. Jadi bagaimana kita cara mendaki, tata krama kita, etika kita, attitude kita dijaga, harus sopan ketika naik gunung. Jadi lebih menghargai budaya sana. Jadi kita harus selalu Jangan kepoan. jangan lah. kepo. Jangan kepoan intinya. Jangan kepo. Udah aja kalau tujuannya naik gunung ya udah naik gunung. Benar. Jadi ingat baca doa sebelum mendaki gunung, karena ya memang namanya di gunung ya, itu bukan kota coy. Jadi yang namanya gunung itu pohon, di mana-mana itu rimbun, hutan, bantara, semak-semak segala macam, dan penghuninya pun bukan manusia, yang melainkan yang goib. Tuh. Cerita selanjutnya adalah cerita dari Gunung Ciremai di kota Majalengka. Dan kita sedang ada di kota Majalengka. Perkenalkan, nama gue Shin. Mungkin CYNT Shintia. Mungkin Shintia. Gue mau berbagi kisah horor nih yang dialami pacar gue. Namanya Yuyud. Yuyud itu punya hobi naik gunung. Dan sudah cukup banyak gunung yang dia daki. Dari sekian banyak gunung yang pernah dia daki, Gunung Ciremai menjadi salah satu gunung yang meninggalkan kisah mistis paling berkesan buat dia. Cerita dimulai saat Yuyu dan teman-teman sekelompoknya sedang berada di tengah perjalanan mendaki gunung. Cuaca yang mendung nampaknya tidak mendukung Yuyu dan kelompoknya untuk melanjutkan pendakian.
Akhirnya Yuyu dan teman-teman sekelompoknya mulai membangun tenda di antara pos pengasinan. Di antara pos Sangga Buana menuju pengasinan. Bagi kalian yang tahu itu jalur mana boleh komen ya. Karena jujur kita juga pernah naik ke Ciremai tapi jalur Berod ya. Lanjut, setelah selesai membangun tenda, mereka pun menghabiskan waktu sejenak dengan membuat api unggun, memasak, makan, dan ngobrol bersama. Singkat cerita, Yuyu dan teman-temannya yang mulai mengantuk satu persatu masuk ke dalam tenda. Sekitar jam 2 subuh, salah seorang temannya terbangun karena ingin buang air kecil. Namun, tiba-tiba saja saat temannya, sebut saja Ben, membuka resleting untuk keluar. Resleting tenda. Resleting tenda, sorry. Untuk keluar, tepat di depan matanya ada sebuah tenda pecel ayam berjarak sekitar 100 meter. Wah, enak atuh. Nggak takut atuh, pecel atuh. Lapar. Jadi lapar ya. Terpampang nyata dengan lampu petromak yang menerangi. Antara bingung dan merasa aneh, Ben mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali sambil mencubit pipinya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya adalah nyata. Karena rasanya tidak mungkin ada tukang pecel ayam di atas gunung seperti ini. Bulu kuduk Ben mulai berdiri, merasa takut dan ngeri. Akhirnya Ben mengurungkan niatnya untuk buang air kecil dan memaksakan diri untuk kembali tidur. Setelah itu, sekitar jam 3 subuh, gantian Yuyu dan temannya, Chris, yang ingin buang air kecil. Mereka memutuskan untuk buang air kecil di sekitar tenda. Namun, tiba-tiba saja, Chris pergi meninggalkan Yuyu tanpa babibu dan langsung masuk ke dalam tenda duluan. Tidak mau ambil pusing dan masih mengantuk. Yuyu yang sudah selesai menunaikan panggilan alamnya akhirnya menyusul Chris masuk ke dalam tendanya. Pagi harinya Yuyu yang teringat kejadian semalam bertanya kepada Chris, "Bro, kok lu main kabur aja sih ninggalin gue? Untung gue lagi ngantuk berat, jadi bodo amat, kampret lu," katanya. "Kemarin gue kaget setengah mati, tiba-tiba ada bayangan bulat terang mendekat seperti bola api. Ngedeketin lu dari belakang. Habis itu gue lihat punggung lu kebakar. Keluar api gede banget. Gue panik, langsung aja cabut. Lu gak ngerasa panas apa?" Wajah Chris nampak pucat. Kumaha sih maksudnya? Gimana sih maksudnya ini teh? Lihat temennya kebakar punggungnya, terus dia tinggalin gitu. Bangke itu Teman macam apa? Oke, lanjut. Parah ya? "Serius lu?" katanya. "Bercanda aja lu, gak lucu ah. Gue gak ngerasa apa-apa kok. Ngigau kali lu ya." Yuyu yang penasaran berusaha meraba bagian belakang kera lehernya. Dan benar saja, bagian kera leher belakangnya hitam dan ada bekas terbakar cukup besar. "Bro, gue semalam juga lihat tenda pecel ayam gak jauh dari tenda kita. Sumpah gue gak mimpi. Ternyata bukan dan akhirnya gue gak jadi pipis dah. Oh, sumpah gue kira mimpi. Ternyata bukan dan akhirnya gue gak jadi pipis dah." Si Chrisnya gak jadi pipis. Nggak jadi pipis, dikira ternyata bukan mimpi gitu. Ternyata memang beneran ada. Oh, gak jadi pipis? Nggak jadi pipis. Bisaan ya nahan? Ya nahan pipis lah gitu. Kan mungkin bisa dimasukin ke dalam botol gitu ya pipisnya terus. Buang Oke, pikirannya. lanjut. Itu kata Ben ya, menimpali. Setelah mereka semua mencari tahu, ternyata mereka membuka tenda pos yang salah. Membuka tenda di pos yang salah ini gimana sih tulisannya? Dan ternyata apa yang dilihat Ben saat itu merupakan salah satu dari penampakan pasar gaib. Setelah mereka semua mencari tahu, ternyata mereka membuka tenda di pos yang salah. Dan ternyata apa yang dilihat Ben saat itu merupakan salah satu dari penampakan pasar setan. Untungnya Yuyu dan teman-temannya baik-baik saja dan bisa kembali turun gunung dengan selamat. Oh iya,
Di Gunung Ciremai ada salah satu pos namanya Pos Kuburan Kuda. Jadi ceritanya dulu waktu zaman Belanda ada sekitar 9 kuda kalau nggak salah mau turun gunung. Dan salah satu kuda yang ikut turun meninggal dan akhirnya dikuburkan di sana. Makanya dikasih nama Kuburan Kuda. Anehnya setiap hari di sekitar pos kuburan kuda di Gunung Ciremai tersebut pasti ada kotoran kuda yang masih segar. Padahal nggak pernah ada kuda sama sekali di sekitar sana. Dari pengalaman kisah horor pacarku bisa disimpulkan bahwa kita harus berhati-hati selalu permisi. Dari pengalaman kisah horor pacarku bisa disimpulkan bahwa kita harus berhati-hati selalu permisi dan jangan sembarangan di tempat yang baru pernah kita datangi, apalagi itu di alam terbuka. Oke, jadi ini cerita di Gunung Ciremai yang ada di Majalengka ya. Dan semoga kita bisa mengambil kesimpulannya. Semoga kita bisa terhindar dari mara bahaya yang seperti itu ya ketika kita naik dan mendaki gunung. Dan jangan lupa kita selalu berdoa ketika kita mau mendaki gunung karena supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dan oke, itu 2 cerita pengalaman misteri dari 2 pendaki gunung. Bagi kalian yang suka, mohon di-share ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Jadi menurut kalian siapa yang paling seram antara 2 pendaki ini? Boleh komen ya. Karena subscribe, like, komen, and share itu gratis guys ya, hanya cuman beli kuotanya aja. Semoga Allah menggantikan rezeki kalian ya. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.